Hissing! Henshin! Akan cukup banyak yang kita bahas, dan karena Gabu udah mau tamat juga beberapa episode lagi, dan sesuai janji Ana juga bakalan lebih maksimal lagi bahasnya ya. Semua detail-detail kita bakalan bahas ya, semaksimal mungkin menuju tamat nih. Jadi tanpa babi bu lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 46. Soma dan Nyelf, keduanya itu sudah ada di dunia Granyuto. Nyelf itu menjelaskan lagi kalau Soma itu harus jadi presiden Granyuto secepatnya. Dan saat Soma menjadi presiden, sisa-sisanya biar Nyelf aja yang urus. Soma ketika baru deal sama Nyelf dan nyampe ke dunia Granyuto ini tuh punya pandangan lain. Dia itu pengen Nyelf itu manggil semua anak buah dan pekerjanya. Ini mungkin yang masih ada di dunia manusia ya. Nih, panggil lagi semuanya. Lalu akses pintu dunia manusia dan dunia Granyuto itu ya Soma juga minta untuk langsung ditutup. Berarti di sini emang Soma itu lebih mikirin keselamatan dan keamanan dunia manusia terlebih dahulu, nggak pakai lama setelah deal-dealan kemarin. Tapi emang soal ini tuh harus dijalankannya step by step. Nggak bisa langsung rusuh karena nanti bisa ketahuan sama Pak Presiden, Boka Jardak ya. Sekarang big objektifnya itu yang ngalahin Boka Jardak. Udah begitu aja guys ya, fokus ke situ dulu. Nyelf itu memberikan Soma Big Magnum, di mana Big Magnum ini tuh sudah dikembangkan lebih lanjut lagi oleh Nyelf. Ya masih sama guys ya, jadi dia itu masih punya kemampuan hipnotis, tapi sekarang tuh lebih kuat. Tapi durasi dan efeknya itu terbilang cukup cepat, hanya 3 menit saja. Sudah jelas dari sini, Soma itu dengan Big Magnum yang diberikan sama Nyelf harus menembak si Boka agar si Boka ini tuh nggak berdaya dalam beberapa saat. Dan pada saat itu, Soma itu langsung abisin dengan final formnya. Either pakai Master Gabu ataupun pakai Over Gabu ya. Setelah 1 tahun ini berarti ya, Soma itu kembali lagi ke kamar yang pernah ia tempati bersama ibunya. Ini sorry banget guys ya, Ana harus ngomong, itu green screen-nya di bagian ini. Ampun banget dah. Itu meja sampai geter-geter brutal kayak gempa. Tentunya ya dia itu jadi mengingat lagi momen-momen bersama ibunya saat Soma itu ya masih kecil. Tapi di sini secara visual penampilan Somanya ya Soma saat ini gitu ya. Dan pakaian mereka serba putih. Mereka berdua itu ya makan makanan gak enak, makanan-makanan Granyuto lah ya, yang secara look juga nggak menggugah selera sama sekali. Dimana ibunya itu sering sekali mengeluhkan kan ketika makan makanan seperti ini. Aduh, pengen makan cemilan, pengen makan gumi, pengen makan puding lah ya. Dan ini didengar oleh Soma langsung. Ternyata saat kecil, Soma itu pengen dia dan ibunya bisa ke dunia manusia dan memakan cemilan bersama-sama. Itu goalsnya ya. Jadi memang ini ibunya Soma ya, si Inoue Michiru ini benar-benar berjasa banget buat Soma. Jadi tetap ngasih semangat hidup walau tersiksa, terus ngasih banyak inspirasi lewat cemilan-cemilan di dunia manusia ya, yang dimana sekarang kan jadi sumber utama kekuatannya Soma. Padahal itu awalnya dari cerita aja loh. Jadi poin plusnya guys ya berarti tema utama dari Kamen Rider Gabu yang cemilan ini masih jadi fondasi utamanya. Nggak kemana-mana dia. Apalagi Soma juga bersyukur, ternyata ini sebagai tambahan juga ya, dunia manusia yang sering dideskripsikan oleh ibunya Soma itu ya dunia yang benar-benar luar biasa. Kita sudah sering melihat lah betapa bersyukurnya Soma di banyak momen-momen tertentu ya. Lanjut soal rencana nge-assassinate Boka ya. Tadi udah soal Soma yang dikasih Big Magnum, dan inilah rencana lainnya yang jadi pusat perhatian di episode ini. Soma menyamar menjadi Nyelf Stomach dan langsung masuk ke istana presidennya Boka. Untuk ke tempat presiden ini, ternyata Soma itu masih harus melewati ruang gerbang yang banyak pintu itu. Jadi bukan berarti tempat presiden itu ada di dunia lain lagi ya. Masih satu lokasi kok di dunia Granyuto juga ya. Cuman lewat ruang gerbang ini sebagai shortcut aja gitu ya. Soma berhasil masuk istana presiden dengan mudah tanpa dicurigai oleh para ajudan ataupun pengawalnya Boka. Saat sampai di tempat Boka juga, Boka nggak curiga sama sekali. Boka melihat yang ada di depannya dia saat itu ya beneran Nyelf ya. Selain itu, Boka juga dialihkan dengan Nyelf versi Soma ini yang pura-pura ngomongin anggaran eksperimen. Jadi saat si Boka ini teralihkan karena sedang melihat data anggaran di tabnya Nyelf, Soma dengan Big Magnumnya langsung menembak Boka tanpa ragu. Boka langsung agak sempoyongan ya, nggak sadarkan diri, jadi kayak ke-stun gitu lah ya. Dan Soma langsung bersiap berubah ke final formnya dengan Gochipot untuk menghabisi si Boka. Bokanya langsung siuman di sini. Berarti ini hitungan detik kali ya. Dan Somanya kena bogem di situ. Big Magnumnya juga langsung hancur. Pecah deh itu di X. Secara tangkapan kalian, tadi tembakan dan efeknya itu emang beneran berhasil atau Boka pura-pura aja nih? Boka di sini masih menganggap ini tuh Nyelf, bukan Soma.
dimana diperjelas lagi juga. Kalau saat Boka itu ngasih bangkai Granyuto dengan kemampuan hipnotis ke Nyelf, Boka juga sudah mempersiapkan penghalaunya. Berarti Boka juga mungkin udah jaga-jaga juga, siapa tahu suatu saat Nyelf itu berkhianat ya. Akhirnya pertarungan ya tidak terhindarkan lagi, puluhan ajudan Boka ya udah pada muncul di seluruh penjuru istana dan siap ngerempuk Soma. Berarti 2 ajudan Boka yang udah dikalahin sama Soma dan Bang Nyanto kemarin-kemarin nggak ada apa-apanya dan nggak masalah sama sekali. Karena Boka stok pengawalnya ya bisa dibilang super banyak seperti itu. Somanya keren sih di sini ya, dimana Somanya langsung berubah menjadi Kamen Gabu Master Mode. Disinilah Boka baru nyadar kalau ini tuh Aka Gabu, bukan Nyelf. Fight di bagian ini kita diiringi lagi dengan insert song Shake It Off ya. Dan Ana harus akui ya, dan harus jujur juga, walaupun agak terganggu dengan set pertarungannya yang green screen seperti itu, tapi Gabu seperti biasa juga tetap bisa ngasih koreo dan aksi yang memukau. Info aja, ini episode terakhir Teruaki Sugihara sebagai sutradara di Gabu ini ya. Jadi dia nukangin Gabu itu ini episode terakhirnya. Memang action directornya itu Satoshi Fujita. Tapi tetap guys, aksi-aksi dengan penerapan kayak begini, jadi khasnya Pak Sugihara banget. Soma juga masih konsisten ya, jadi ketika dia itu fight pakai final form, dia itu masih pakai penerapan ketika melawan si Rango. Berubah menjadi master mode ataupun over mode bergantian secara cepat dan juga dinamis. Banyaklah bagian-bagian keren di fight ini ya. Pas Soma berdiri di atas pisau, nah itu keren banget ya. Pas ngehindarin peluru juga keren. Lawan krocok-krocok pengawal ini mah ya nggak ada masalah sama sekali lah buat Soma. Tapi Boka emang another level ini. Banyak juga momen-momennya ya, saat Soma itu mau gebuk Boka pakai over mode, Boka itu langsung kayak pakai kemampuan tanpa menyentuh gitu. Jadi cuman bilang berlutut. Nah, Somanya langsung ambruk ketekan gravitasi gitu. Dan tadi udah ngabisin si krocok pengawal, Boka itu cuman ngegebuk sekali si Soma. Dan Somanya juga padahal udah nahan itu, tapi dia itu sampai ngaceleng keluar istana. Setelah fight sejenak di luar istana karena adu finishing ya, fightnya itu dilanjutkan lagi di sebuah hutan. Waktu semakin terbatas karena Gochipot Soma juga sudah menunjukkan tanda-tanda limit pemakaian ya. Di sini kita bisa melihat Soma dengan master modenya mengeluarkan Furkan Gatling untuk menyerang si Boka. Tapi serangannya nggak ada efek sama sekali ya. Ya bisa dibilang kan Furkan Gatling ya di sini kan firepowernya lumayan ya. Jadi Boka itu bisa mentalin peluru-pelurunya dengan mudah. Bahkan Boka aja sampai duduk dengan santuynya di Furkan Gatling yang udah terbalik. Dan sampai ditendang juga itu ya si motor Gatling segede bagong itu ke arah Soma. Koreonya juga tentu masih mantap di sini ya. Boka masih benar-benar mendominasi pertarungan dan akhirnya Soma kalah telak dan kembali lagi ke wujud manusianya. Ane yang dari kemarin penasaran gimana nih ya kalau misalkan Final Form Gabu diadu sama Boka, sekarang sudah tahu jawabannya. Sudah tahu jawaban jelasnya banget ya. Ternyata Boka benar-benar jauh di atas over ataupun master Gabu. Tadinya Ana sempat anggap enteng di fight kemarin, apaan sih si Boka? Somanya kan masih pakai King Form dan Boka itu tiba-tiba ngehajar Soma pas dia itu baru mau ganti form kan. Jadi ya di sini ya sudah terjawab guys ya. Kerasa cukup intens ya karena Ana dari tadi cukup banyak bahas momen-momen pertarungannya. Kalau gitu, kita sekarang beralih dulu. Ternyata kepergian Soma itu nggak diem-diem banget. Tapi dia meninggalkan sebuah surat untuk Sachika. Dimana tentu Sachika ya kaget membaca surat dari Soma ini pertama kali ya. Karena benar-benar kerasa banget gitu mendadaknya kemarin kayak masih agak happy-happy, ngumpul-ngumpul bareng, makan bareng. Besok tiba-tiba minggat ya. Tentu surat Soma ini juga diperlihatkan ya ke Bang Nyanto dan juga Lakia. Di sini yang lain itu langsung menduga kalau Soma itu pergi ke dunia Granyuto sendirian. Jadi nggak pakai lama, yang lain itu langsung mencari pintu untuk menuju dunia Granyuto ini. Lewat penjelasan yang dibilang sama si Lakia. Saat semuanya sibuk mencari pintu, Sachika melihat beberapa orang-orang yang wajahnya itu ditutup dengan kain hitam. Sedang dituntun oleh seorang agent ke pintu gerbang. Serem amat ya, ini kayak mau dieksekusi aja ya. Nah, tiba-tiba Langgo 5 Minutes muncul dan menarik orang di barisan paling belakang. Ternyata orang ini tuh pekerja Granyuto baru yang muncul di episode recap kemarin guys, kalau kalian inget ya. Si pekerja terkejut karena melihat Rango ternyata masih hidup. Berarti dia orang pertama di Stomach Company dong ya, yang pertama kali ngelihat Rango itu masih hidup. Karena kan anggapannya dari semua orang kan ya Rango mati gitu. Dijelaskan oleh si pekerja baru ini, Nyelf itu membuat perintah agar para pekerja itu pada kembali ke dunia Granyuto. Kalau dilihat yang tadi memang agennya Nyelf karena warnanya oranye. Berarti soal suruhan Soma ya memang langsung dilakukan juga sama Nyelf ya. Dan setelah ngasih tahu soal ini, si pekerja langsung dihabisin sama si Langgo. Ini yang cukup menarik ya karena terjadi pertemuan lagi antara Rango dan juga Sachika.
Entah kenapa kedua karakter ini ya sebenarnya sih nggak ada kesinambungannya atau gimana, tapi kayak sedikit tarik-menarik gitu ya. Dimana Sachika sekarang udah tahu kalau orang yang dia lihat ini sekarang ya si Langgo gitu ya. Mungkin dia selama ini dengernya dari cerita aja, Langgo, oh yang paling jahatnya. Tapi nggak tahu kan sosoknya yang mana. Waktu itu ketemu juga ya itu siapa gitu. Kirain aneh ya, pas ngelihat beberapa preview, akan terjadi percakapan yang cukup tegang nih antara Sachika dan juga Rango. Ternyata malah dibikin dengan kocak. Pas Sachika marah-marah ke si Langgo itu kelihatan banget ya. Lakia sama Bang Yanto juga sampai panik ya. Panik banget malah ngelihat Sachika marah-marah ke Rango kayak gini ya. Sampai nyeret paksa juga. Karena belum tahu juga Sachikanya. Yang sudah merasakan kengerian Langgo kan ya Bang Yanto dan Lakia ya. Ya Sachika ya nggak tahu gitu ya. Dia itu ngomong sama siapa gitu depan dia ini ya. Ya makanya bagian ini cukup kocak lah ya. Kalau dari yang Langgo bilang, Soma itu sekarang cuman lagi dipengaruhi sama Nyelv. Cuman dijadiin pion buat ngalahin si Boka. Makanya kemarin pas Soma dan Nyelv pergi ke dunia Granyuto, Langgo kan melihat ya, tapi tidak menginterupsi, tidak mengganggu. Karena emang mau mantau dulu aja. Secara mengejutkan, Langgo di sini yang membantu Sachika, Bang Yanto, dan Lakia membukakan pintu ke dunia Granyuto. Emang harapan terbesarnya saat ini ya, Langgo juga pengen Boka itu dikalahkan. Tentu ini jadi benefit untuk dia agar bisa rise up lagi. Ya itu sih yang bisa Anda tangkap guys ya. Sama ini guys, sekarang kan yang lain juga udah tahu kan kalau Rango itu ya belum modar ya. Jadi mungkin bisa ada briefing lagi dan diomongin sama Soma untuk ngebuat plan selanjutnya. Kan nanti ketemu sama si Soma ya tinggal ngabarin aja, Soma itu si Rango itu ternyata masih hidup. Begitu. Pas masuk, Bang Yanto dan Lakia nyampenya di Stoma Company dulu, baru keluar guys. Dimana Lakia itu harus pakai wujud Granyutonya ya, dan Bang Yanto harus ditutupin sama jubah biar para Granyuto di sana tuh nggak pada kaget gitu. Kan Bang Yanto ya manusia. Dari kejauhan, Bang Yanto dan Lakia melihat ledakan besar yang arahnya itu dari Istana Presiden. Dari sini ya mereka tahu, oh Soma itu lagi berantem sama si Boka, dan tahu juga lokasi gelutnya itu di mana. Soma yang dibabak belurin dan lagi terbirit-birit menghindari serangan Boka, syukur diselamatkan sama Lakia dan Bang Yanto yang datang tepat waktu. Somanya padahal masih kekeh gitu di sini mau ngalahin si Boka, padahal udah letoy banget itu. Satu ajudannya Boka itu ngejar-ngejar ya, tapi syukur Soma, Lakia, dan Bang Yanto bisa kembali ke dunia manusia dengan selamat. Lewat pintu yang sama juga tadi ya, yang dibantu sama si Rango. Masih bersikeras juga Soma di sini, pengen kembali lagi ke dunia Granyuto untuk ngalahin si Boka. Sedikit nyebelin juga ya. Kan di sini Sachika itu nyundulin kepalanya si Soma itu biar dia itu sadar kan. Ya kenapa nggak ditabok aja sekalian sih biar impactnya itu lebih kerasa. Jadi bukan benci Somanya guys ya, tapi dari beberapa kali keras kepalanya Soma ya harus ada hentakan gitu yang bikin dia itu sadar ya. Ada kata Sachika yang bikin Soma ini terdiam dan mikir. Jadi dengan menanggung semuanya sendiri, apakah kamu sendiri itu bisa bahagia? Nah loh. Iya nanti dijawabnya sama Soma. Justru disitulah letak asiknya. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Ya ternyata terungkap guys ya. Dari dalam lubuk hatinya, Soma itu masih ingin menetap di dunia manusia. Dari sini pandangan Anda juga jadi cukup terbuka ya. Jadi Soma nih berkorban. Oke, kita ini coba ya breakdown lagi ya. Jadi Soma kan berkorban. Nggak ada lagi invasi Granyuto ke dunia manusia. Seluruh manusia di bumi juga aman. Tapi Soma jelas nggak happy. Karena dia berkorban, meninggalkan semua kebahagiaannya di dunia manusia. Apa aja tuh? Ya teman-temannya, makanan-makanan enaknya ya. Di sisi lain, Sachika dan lain-lain juga pasti sedih. Karena pengorbanan si Soma ini. Inilah bagusnya dan timbal baliknya. Keduanya itu ya saling memikirkan kebahagiaan masing-masing. Jadi jangan sampai ada yang terluka lah karena ini. Nah, dapatkan kalian. Jadi kita lihatlah plan selanjutnya dari geng ini yang lebih sehat ya, plannya seperti apa untuk mengalahkan Boka seperti apa ya kita lihat nanti. Karena Boka ya sudah diambush seperti itu, tentu bakalan ada tindakan lebih ekstrim yang dilakukan dan lebih cepat ya di episode mendatang ya. Sekarang kita ke Nyelv guys, perlu dibahas juga ini. Terungkap, Hito Press atau Human Press yang udah dikasih ke Soma sampai 2 kotak di episode kemarin, itu belum semuanya. Masih banyak tersisa di Stoma Company. Kenapa masih disisakan? Ada siasat lebih lanjut dari Nyelv di sini, di mana sepertinya Dark Snake akan digunakan oleh Nyelv agar Soma itu bisa terangkat menjadi presiden. Pantes si Nyelv itu ngomong terus kan, sisanya udah serahin aja ke gua. Ternyata ini salah satu maksudnya. Andai kata nih ya, Soma itu berhasil jadi presiden. Ternyata naiknya itu lewat jalur agak haram bisa dibilang ya, yaitu lewat Dark Snake yang dimanfaatkan powernya oleh si Nyelv. Nah, Somanya udah jadi presiden tapi nggak tahu apa-apa di belakangnya ini ya.
Sedikit menjawab juga, kenapa karakter Nyelf sekarang tuh seperti ini. Kita dikasih lihat melalui kilas balik saat Nyelf itu masih kecil, di mana dia itu sering sekali diremehkan oleh kakeknya sendiri, yaitu Zom Stomach. Jadi pendiri Stomach Company itu sendiri guys ya. Jadi sering dianggap lemah lah, tapi saat sudah dewasa, Nyelf itu tuh kayak seperti ingin membuktikan diri. Kalau mau dibuat lebih logis lagi ya, emang Nyelf itu nggak sekuat Langgo ataupun Grota. Tapi dia itu punya otak yang lebih cerdas. Itulah kekuatan utama dia saat ini untuk membuktikan diri, membesarkan keluarga Stomach menjadi kasta paling tinggi di dunia Granuto. Jadi selama Soma itu menjalankan misinya dan menyamar sebagai Nyelf yang asli juga melakukan sesuatu di sini, yaitu memancing Lisel dan juga Jeep. Nyelf alasannya itu pengen nunjukin progres rencana Boka ke si Lisel, sementara itu kalau ke Jeep ya mau nunjukin data pertarungan ya. Nah, ada Gochizo Soma juga. Kalau kalian lihat ya, yang mantau di sini biar tahu kayak aba-abanya lah. Kapan Soma itu harus bergerak juga setelah ini. Jadi ya, pancingan Nyelf ini tuh udah berhasil gitu ke si Jeep dan juga si Lisel. Jadi ya udah kabarin ke Gochizo-nya kabarin ke si Soma ya. Tadi kan udah ya, Boka itu udah tahu Soma itu nyamar jadi Nyelf. Soma dan lain-lain itu ya kan berhasil kabur, Boka jadi nyamperin Nyelf yang asli sekarang. Nyelfnya panik ya, karena ya udah ketangkep basah kayak gini. Impact-nya, apakah Nyelf itu bakalan modar di episode berikutnya? Udah ketahuan kan, jadi tinggal menunggu aksinya Boka ke Nyelf itu tuh apa gitu berikutnya ya. Dimana episode minggu depan juga masih akan fokus ya ke Nyelf kayaknya beberapa kesempatan. Dan Soma juga bakalan ngelawan Nyelf juga setelah mereka itu bekerja sama di episode ini. Jadi udah ketahuan juga mungkin ya sama Soma si Nyelf itu tuh cuman memanfaatkan dia ya. Atau mungkin juga si Nyelf ini tuh dikasih last chance lah sama si Boka ya. Jadi kalau masih mau hidup lah atau gimana ya udah gitu. Lu tunduk gitu sama gua gitu. Poin plus terbesar dari episode ini ya intensitasnya sih menurut Ana sih tetap terjaga ya setelah startnya di episode kemarin juga yang cukup baik. Jadi perpindahan giginya enak dan cukup teratur ya, nggak kaget gitu kita tiba-tiba. Pembawaan Soma saat menjadi Nyelf juga patut diacungi jempol, membuktikan kalau sang aktor berperan menjadi karakter dengan personality yang berbeda itu ya bukan jadi masalah. Cuman ada yang Ana kurang serak ya di bagian itu ya, dimana ini kan misi penyamaran dan assassination ya. Hitman-nya kurang berasa gitu ya, kayak berasa gerasak gerusuk banget ya, kayak terlalu cepat dan mungkin ya sebenarnya ini tuh bisa diwajari karena permasalahan durasi. Soal ini juga jadi merembet ke beberapa eksekusi yang menurut Ana sih agak terburu-buru ya. Sedikit minornya yaitu green screen-nya Ana nggak nahan asli geter-geter mulu ya. Tapi secara overall Ana tetap menikmati episode ini dan tetap dibuat penasaran gitu sama jalan tamatnya ya akan seperti apa. Oke, itu dia guys pembahasannya. Ya overall sih episode yang cukup seru ya. Jadi silakan kalian komentar poin-poin pentingnya di kolom komentar bawah. Ana tunggu ya komentar-komentarnya semua. Jadi ya mari kita totalitas karena gabus ya sebentar lagi akan tamat sebelum kita disambut dengan Kamen Rider Zetsu. Gitu aja guys. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.